الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وزدني فهما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية. Sadaqallahul adzim. Jamaah Iktikaf Masjid Al-Insan Patar Senayan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang malam ke-25, malam ke-25 kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagian sudah malam ke-26. Kalau candaan teman-teman, kita itu insya Allah selalu mendapatkan ganjil. Kalau itu Muhammadiyah ini benar, tapi kalau itu pemerintah ini ganjil. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, insya Allah sepanjang Ramadan itu semestinya akan menjadikan keberkahan. Gak harus mencari ganjil. Dan semoga hingga bulan Ramadan di tanggal yang bulan 25 atau 26 ini Allah terima ibadah kita. Allah terima siap kita. Allah terima qiyam kita. Allah terima seluruh amal ibadah yang selama ini kita jalankan. Dan semoga ini menjadi wasilah Allah memberikan rahmat ketika dalam bulan Akhirul Akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati Pak Ari Kunjoro selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Insan, yang kami hormati kepada seluruh alim ulama, para
ini barangkali kita sama-sama menjalani Ramadan ini begitu spesial. Ramadan yang kita jalani tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kita menjalani bulan Ramadan dengan situasi politik yang cukup menghangat. Bahkan mungkin bagi yang mengikuti situasi politik yang saat ini terjadi, hari ini pun kita diperlihatkan satu pendidikan politik di mana masing-masing kontestan sedang berusaha untuk menguji apakah pandangan yang mereka jalani itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Persidangan di Mahkamah Konstitusi mengajarkan kita betapa setiap ikhtiar itu butuh strategi, butuh mujahadah, butuh ikhtiar dan doa yang luar biasa. Karena hajat ini untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita 1,5 bulan yang lalu, ya lebih, 14 Februari 2024, masing-masing kita yang sudah lebih usianya dari 17 tahun yang memiliki hak pilih tentu mengambil dan menggunakan hak pilihnya. Tapi begitu melihat fakta, maka ada yang bahagia, ada yang bersedih, ada yang kaget, ada yang bersyukur. Maka setiap itu akan menentukan apa yang akan menjadi pilihan untuk memutuskan apakah hari ini kita berdoa untuk setiap doa kita, untuk setiap keberlangsungan kebaikan bangsa dan negara kita, dan itu akan menjadi titik di mana kita akan berpihak pada posisi yang mana. Ketika kita baca cermin situasi yang ada saat ini, mari kita sama-sama mengkaji satu ayat yang baru saja kami bacakan, surah At-Taubah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu milik fakir dan miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan para karyawan atau ASN atau pegawai yang profesional, amanah dan akuntabel dalam menjalankan tugas intermediari untuk menjembatani antara mereka yang berkewajiban untuk membayar zakat kepada mereka yang memiliki zakat, yaitu amin. Wal mu'allafati fi qulubuhum, dan mereka yang terlunakkan hatinya untuk senantiasa memperbarui iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riqab, dan mereka yang tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan nasibnya, hamba sekalian. Wal gharimina, dan mereka yang terjerat hutang karena kebutuhan hajat syar'i. Wa fi sabilillah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnus sabil, dan mereka anak-anak yang dalam perjalanan. Ibn itu anak, sabil itu jalan, bukan anak jalanan. Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, itu tafsir umum. Namanya anak yang sedang jalan, kira-kira apa yang dilakukan umumnya seorang anak dikatakan anak kalau dalam perjalanan? Belajar. Sehingga tafsir paling mudah adalah mereka yang sedang menempuh perjalanan dalam pendidikan, itulah ibnu sabil, dan pendidikan itu menjadi concern. Kami ingin mengurai
pada konteksnya. Surah At-Taubah ini tidak sekedar untuk menyelesaikan sebuah masalah sosial saja, yaitu zakat itu, infak itu untuk menyelesaikan kebutuhan orang yang miskin dan fakir, dan itu ketika mereka mendapatkan kebutuhannya, mereka selesai dan bisa hidup normal. Enggak. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW selaku kepala negara. Karena di surat At-Taubah ayat 103-nya itu Allah memerintahkan khudh ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sedekah. Sedekah bermakna zakat, karena setiap dikulimri wujud, setiap perintah Allah itu wajib. Yang wajib itu kalau di negara kita adalah zakat. Maka ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin pada saat itu, maka konteksnya adalah syariat moneter zakat itu untuk menyelesaikan permasalahan negara, tidak sekedar menyelesaikan permasalahan sosial. Memandang syariat ini atau ayat 60, memandang syariat ini, ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 60, ini berarti memandang bagaimana Allah memberikan satu frame terkait mengelola sebuah negara. Maka yang pertama, wahai kepala negara, untuk memperhatikan rakyatmu, perhatikan fakir dan miskin. Karena ketika orang fakir itu lebih dekat kepada kafir. Orang fakir dia dekat dengan kekufuran. Kekufuran, kafir artinya tertutup. Orang kalau lapar diberikan makanan, rasa syukur atas pemberi makanan itu pasti luar biasa. Orang kalau lagi butuh apa? Butuh rumah, butuh makanan, butuh pakaian, butuh penghangat badan pada saat dingin, butuh pendingin situasi, pendingin ruangan pada saat yang panas. Maka kebutuhan itu adalah kebutuhan yang memang saat itu dia sangat mengharapkan. Di saat ada yang memberi, maka yang memberi menjadi sosok yang sangat berarti bagi setiap mereka yang fakir atau bagi mereka yang miskin. Itu mengapa titik di mana sebuah wilayah atau negara itu yang akan dieksploitasi adalah dua asnaf ini. Negara yang maju adalah negara yang memperkecil dua asnaf ini dan meningkatkan golongan tengah yang memiliki pendidikan yang baik, karena mereka akan menjadi check and balances bagi pemerintah yang memimpin pada saat itu. Tetapi negara yang menginginkan kekuasaan absolut, maka dia memelihara kemiskinan, dia akan memelihara kefakiran supaya terus bisa dikontrol, dan dengan harapan itu dia akan terus berkuasa. Ini negara manapun, nggak harus ada negara kita. Nah, karena Allah sudah memberikan innama shadaqatul li ini litamlik. Litamlik itu artinya kepemilikan. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu, infak itu miliknya fakir, miliknya orang miskin. Maka perhatikan dua ini, miliknya amil dan miliknya mu'alaf. Kalau dalam konteks tadi saya pribadi seorang amil zakat, dan amil itu bukan pekerja yang musiman yang bekerja pada saat bulan Ramadan saja, bukan. Amil itu seperti ASN, seperti pegawai negeri yang bekerja secara profesional, amanah, akuntabel, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan produknya, sesuai dengan SOP-nya, punya KPI.
Key Performance Indicator (OKR) punya ukuran-ukuran yang jelas yang ditetapkan untuk mengukur apakah kinerjanya itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Dan Allah menyebutkan Quran. Sebelum saya membahas secara detail terkait amil dan mu'alaf, saya ingin fokus di dua ini. Karena yang menjadi masalah di sebuah sistem negara demokrasi, one man one vote, orang lapar sama orang kenyang ambil suara sama, orang yang bergelar profesor doktor sama orang yang tidak berpendidikan sama, orang yang memiliki gelar kiai sama orang yang tidak memiliki keilmuan apapun sama. Karena yang seperti ini yang berlaku di negara kita, maka ayat ini menjadi sangat relevan untuk setiap masjid yang ada di Indonesia yang juga menjalankan syariat zakat ini, untuk betul-betul memperhatikan, memastikan bahwa jangan sampai ada orang lapar di sekeliling masjid itu. Itu kenapa saat ini menjadi gerakan masjid itu tempatnya makan, makan, dan makan. Kalau ada orang lapar ke masjid kenyang. Kalau ada orang punya masalah ke masjid ada solusi. Kalau ada orang takut ke masjid ada keamanan. Maka dalam konteks ini jangan sampai kita tidak mengecilkan satu makna bahwa menyelesaikan problematika umat itu hanya dengan kebutuhan sosialnya saja. Akan tetapi ada satu esensi yang luar biasa. Kalau kita tidak menjadikan ini sebagai prioritas penyelesaian masalah yang itu berbasis masjid, maka fakir dan miskin menjadi prioritas. Sebagai kita jamaah masjid, maka ketika kita bisa mendapati bahwa di lingkungan kita masih ada fakir dan miskin, dan kita mampu untuk mengurangi angka itu, kita mampu menjadi orang yang mengurangi beban mereka, membantu kebutuhan mereka, maka kita telah mengambil peran negara. Karena surah Taubah ini adalah panduan untuk pemimpin negara, yaitu Rasulullah SAW, untuk memperhatikan. Yang berikutnya adalah wal-'amilina 'alaiha, untuk para mereka yang pegawai yang memastikan pekerjaan mereka untuk menuntaskan kebutuhan 7 asnaf yang lain, 7 golongan. Dan mereka digaji secara profesional. Mereka menjalankan tugasnya secara profesional. Profesional kata profesi, artinya dia punya standar kompetensi tertentu untuk bisa mengambil profesi itu. Itu kenapa di negara kita, Indonesia, sudah ada profesi amin yang belum ada. KMP, kolaborasi masjid pemberdayaan, yang memiliki visi mengentaskan kemiskinan, hendak memperjuangkan pun takmir masjid, marbot masjid 5 hingga 10 tahun ke depan juga memiliki standar profesi. Jadi kalau sudah menjadi takmir masjid, maka juga harus memiliki kompetensi yang standar. Kalau kompetensi standar, maka dia memiliki gaji yang standar. Kalau di sini ada UMR atau UMP, maka minimal gajinya takmir masjid atau marbot masjid, maka harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga siapapun yang bekerja di masjid, dia akan mendapatkan jaminan masa depan yang baik sebagaimana profesi-profesi yang lain. Rasulullah SAW menyampaikan amil zakat al-mujahidin fi sabilillah hatta yarji'u ilal bait. Mereka yang mengelola zakat, mereka yang secara profesional memastikan menjadi intermediari, jembatan antara muzaki, orang yang berkewajiban untuk berzakat, dengan mustahik, orang yang berhak atas zakat. Itu adalah orang yang memang harus profesional, amanah, akuntabel. Ini adalah satu-satunya profesi yang Allah sebut, tetapi kurang
populer di kalangan kita. Dulu ketika saya ditanya mertua, kerjamu apa? Agak minder juga, amil banget. Setahun sekali kerjanya di masjid. Jadi punya profesi amil itu tidak menjadi sebuah kebanggaan. Tapi kalau di mana? Di bank, masya Allah, mertua itu bangga. Kerja di mana? Di kantor instansi pemerintahan A, di dinas B, kementerian C, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah profesi yang semestinya kita bisa hadirkan satu kebanggaan yang baik kalau kita katakan. Dan alhamdulillah proses ini berjalan. Kemudian kalau kita mengambil redaksi mustahik, mustahik itu dari kata hak. Mustahik itu artinya orang yang berhak. Namanya berhak, apalagi kita relatekan dengan surah At-Taubah ayat 60 tadi yang mereka itu pemilik. Bagaimana sih semestinya kita memperlakukan mustahik? Karena dia yang memiliki, maka dia seperti owner, bukan seperti owner, justru dia ownernya. Ownernya zakat adalah mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, gharib, fisabilillah, ibnu sabil, hamba sahih. Kalau ada sebuah perusahaan, ownernya datang, itu kan security langsung silahkan membukakan pintu, menanyakan Bapak ada keperluan apa perlu kami berikan atau Bapak minum apa yang hangat atau yang dingin, dan seterusnya. Diberikan servis yang terbaik bagi owner. Pertanyaan kita, apakah lembaga-lembaga, badan-badan pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf sudah memperlakukan pada owner zakat, infak, sedekah sebagaimana owner perusahaan? Atau bahkan memfestivalisasi para mustahik untuk mempermalukan harkat martabat mereka. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama saksikan. Inilah kami telah mengumpulkan anak-anak yatim dan para mustahik yang berhak, dan ini berkat dari bantuan Bapak dan Ibu telah menzakatkan zakat Bapak dan Ibu, dan mereka tertolong atas zakat dan Ibu selama redaksi itu. Karena namanya zakat itu miliknya mustahik, miliknya fakir, miskin, amil, mu'alaf. Empat ini pemilik. Di empat asnaf yang selanjutnya Allah menggunakan fi. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati fi qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa man sabil. Jadi empat asnaf yang bawah itu betul-betul sebagai ownernya zakat. Namanya owner itu kasih aja. Tetapi kalau kita kasih aja malah menjadikan dia lalai, maka jangan, atau pakai strategi. Karena zakat itu artinya bertumbuh dan berkembang, bukan menjerumuskan. Itu kenapa sekarang ada tren zakat produktif. Memastikan zakat itu menjadikan satu instrumen bagi mereka yang belum memiliki kecakapan untuk berusaha, sehingga diberikan kecakapan untuk berusaha. Di Departemen Ekonomi di tempat kami bekerja di Dompet 2, kami memiliki beberapa clustering. Ada mustahik menyerah. Mustahik menyerah itu dia tidak memiliki kompetensi dan kapasitas ekonomi apapun. Contoh, lansia yang sudah tidak bisa bekerja apapun pekerjaannya, dia makan pun disuapin. Orang yang memiliki keterbatasan fisik, tangan kakinya nggak ada, bahkan berpikir untuk sesuatu yang sifatnya strategis tidak bisa. Yang hanya bisa dilakukan adalah menyuapin atau memberikan makanan dan dicukupi kebutuhannya. Maka yang seperti itu adalah mustahik menyerah. Yang seperti ini, negara, lembaga, yayasan wajib memberikan kebutuhannya sampai kapanpun.
memiliki potensi, dia masih bisa bekerja, dia masih punya alat organ tubuh yang lengkap, masih bisa berpikir, tinggal ditingkatkan kompetensinya. Maka yang seperti ini kita latih. Dia punya kompetensi apa? Dia punya kemampuan apa? Maka kita berikan ruang yang terbaik untuk tumbuh. Kita berikan satu ekosistem yang menjadikan mereka tidak kembali kepada ekosistem yang akan menjerumuskan. Bahkan kita pakai sistem tanggung renteng, memastikan apa yang dilakukan itu senantiasa terawasi oleh teman yang lain, senantiasa termonitor oleh lingkungannya. Sederhananya gini, untuk melakukan maksiat pun itu kesulitan. Karena apa? Akan termonitor oleh lingkungan yang lain. Orang miskin itu tidak memiliki portofolio untuk sukses karena memang sejak lahir dengan segala keterbatasannya. Untuk menjadi profil orang jujur saja itu sudah sulit. Untuk menjadi profil orang yang bertanggung jawab saja tak ada contohnya pada lingkungan di mana dia dilahirkan. Maka kita ambil dia, kita berikan lingkungan yang memang memastikan dia bisa menjadi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah, orang yang disiplin, orang yang siap untuk mengambil amanah lebih baik daripada saat ini untuk masa yang akan datang. Dan itu pendidikan tarbiyah yang harus kita jalankan. Yang seperti inilah yang semestinya kita berikan kepada fakir dan miskin supaya mereka rasional. Mereka yang lapar kita kenyangkan dulu, mereka yang bodoh kita pintarkan dulu, mereka yang tak punya pakaian kita berikan pakaian supaya hangat badannya, mereka yang memang tidak memiliki kebutuhan fisik dasarnya kita berikan kebutuhan dasarnya. Setelah tercukupi kebutuhan dasarnya, kita scale up mereka untuk mereka melihat masa depan itu seperti apa, tujuan hidup itu seperti apa. Dan untuk mencari dan menuju tujuan itu kita berikan bid'ah lingkungan ekosistem yang siap untuk mengatakan mereka itulah zakat. Nah, disinilah peran kita, peran monasar Islam berupa zakat, infak, sedekah. Tidak sekedar untuk menyelesaikan permasalahan sosial, tetapi kita ingin setiap rupiah yang dibayarkan oleh muzaki itu betul-betul memiliki impact yang sangat baik bagi mereka yang menerimanya. Jauh dari kebutuhan politisasi apapun itu bentuknya. Wal mu'allafati fi qulubuhum, dan mereka yang terlunakkan hatinya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'allaf secara harfiah yang ma'ruf, orang yang awalnya non-Islam kemudian masuk menjadi beragama Islam. Itulah yang menjadikan umumnya, bahkan sebagian masjid, tidak semuanya, menjadi masalah. Karena sebatas dengan satu sertifikat syahadat dia bisa berkeliling kemana-mana untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini tidak semestinya terjadi kalau imannya sudah sempurna dan kebutuhan tarbiyah untuk menjadikan dia menjadi mukallaf itu terpenuhi. Maka mu'allaf harus dibina di sebuah lembaga yang memang mengantarkan dia untuk menjadi seorang mukallaf yang baik. Setelah menjadi Islam, maka bagaimana berislam? Diajari bagaimana thaharah. Memang awal-awal harus sederhana, thaharah. Bersuci itu seperti apa? Belum sunat disunatkan, belum berhijab belajar berhijab. Hal yang dasar itu kita hadirkan di lembaga-lembaga seperti masjid kita. Ada pembinaan mu'allaf zakat apapun itu namanya, yang memastikan mereka yang tidak memahami Islam mendapatkan pelayanan untuk bagaimana menjadi seorang mukallaf, bagaimana menjadi seorang Islam yang kafah, perlahan dari dasar sampai pada tahap-tahap yang dibutuhkan. Baik badan maupun lembaga maupun yayasan berbasis masjid semestinya juga mengambil porsi yang sangat besar karena itu masuk 4 asnaf yang pertama. Maka dalam maulid syariah lembaga-lembaga amil zakat atau badan amal zakat, ketika proporsi mu'allafnya kecil, itu menjadi temuan maulid syariah. Karena tidak menjalankan atau ayat 60 innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wa
yang terbatas. Selanjutnya baru di situ ada hamba sahaya. Memang saat ini nggak ada peperangan di negeri kita, tetapi tafsir kontemporer para mujtahid kekinian, hamba sahaya itu orang yang tercerabut kemerdekaan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak memiliki independensi dalam memutuskan nasibnya sendiri. Contoh, mereka yang jadi ABK di kapal-kapal terakhir yang ada di Taiwan, yang baru beberapa hari yang lalu terjadi gempa. Bahkan kantor kami pernah menjemput ABK yang ada di Sebatik, perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia. Karena mereka bisa lari di situ setelah tidak mendapatkan suaka dari negara jiran, dan kita kembalikan ke kampung halamannya. Karena selama di kapal mereka tidak mendapatkan haknya apapun, mereka tidak mendapatkan gaji sebagaimana yang dijanjikan pada saat itu oleh perantaranya. Yang ada adalah mereka dipekerjakan sebagaimana kerja paksa tanpa ada imbalan apapun kecuali sekedar menjalankan semua perintah yang memiliki kapal. Dan itu tidak tersentuh hukum karena memang mereka ada di laut lepas. Yang seperti ini juga harus ditolong. Siapa yang menolong? Negara. Negara yang mengelola moneter Islam, zakat, infak, sedekah. Sekarang aja saya mengeluarkan pembahasan karena ada yang memiliki pandangan berbeda-beda soal pajak. Tetapi yang jelas bahwa itu adalah kewajiban warga negara oleh negara, pajak. Jadi dalam konteks kita sebagai umat Islam, kita ada zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, dan beberapa instrumen yang lain. Kami batasi itu keempat itu. Mu'alaf, hamba sahaya, wal gharib, mereka yang berhutang. Permasalahan pinjaman online itu kan sudah merebak luar biasa. Sampai pinjol itu merebak ke kampus-kampus. Mereka yang kuliah tidak mampu membayar dengan fasilitas pinjol itu kan udah parah banget pendidikan kita. Setelah pendidikan agama dihapuskan, sekarang ekskul pramuka hendak juga dihapuskan. Aneh-aneh saja. Dan saya kembali kepada pinjol atau kembali kepada gharib. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan Islam mestinya dibayar dengan ada zakat. Faktanya saat ini lembaga-lembaga atau badan-badan termasuk tempat di mana saya bekerja itu begitu sulit untuk memberikan bagi mereka. Karena apa? Susah dibina. Karena memang gaya hidupnya itu yang menjadikan setiap berapapun kita bantu balik itu pinjol. Ini kisah yang saya alami sendiri. Staf saya di pesantren Mu'alaf Indonesia di Bintaro sektor 9. Bapak dan Ibu kalau pernah ke Bintaro, di sektor 9 ada kafe namanya Lot 9, Lot 9. Sampingnya King Burger, sampingnya McD, kan ya? Di belakangnya ada satu aset wakaf namanya Wisma Mu'alaf. Plannya tertulis pesantren Mu'alaf Indonesia. Saya mundirnya di tahun 2018. Salah satu staf saya itu terkena pinjol. Dia ngomong, Ustaz, saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya terjerat hutang di 9 aplikasi, totalnya 20 juta. Sederhana, saya ajukan ke kantor, ternyata kantor tidak mengizinkan karena terlalu besar, dibantu hanya 23 juta. Tetapi itu argo terus berjalan, argo riba, ya. Karena di aplikasi ini hutang 900, dapatnya 700, jadi harus membayar per bulannya 50.000, dan kalau dia nggak bayar dia akan tambah riba 10-12% per minggu per hari. Di aplikasi berikutnya dia ngambil 1.500.000 tapi dia dapat 1,2 atau 1,3, tapi dia harus bayar 100.000 per pekannya dan seterusnya, dan dia stres. Maka pada saat itu langsung saya jual motor, lebih tepatnya saya agungkan motor di
yayasan dan yayasan membayar tuntas 20 juta dengan harapan dia bisa bekerja lebih tenang. Ternyata dia gak jujur. Dia bilang hanya 11 aplikasi, ternyata kurang lebih 50 aplikasi dengan total kurang lebih 44 juta. Jadi yang 11 aplikasi itu yang harus segera ditutup hari itu. Karena sudah diteror, termasuk HP saya muncul apakah Anda kenal yang namanya fulan, dia adalah dengan kata-kata yang sangat menjatuhkan mental. Yang seperti ini itu karena gaya hidup. Dia udah punya gaji, staf kami yang namanya lembaga sosial minimal UMR. Gaji 4,5 sampai hampir 5 juta didapatkan itu. Tetapi karena memang gaya hidupnya tidak sesuai dengan kemampuan dia bisa memenuhi, ditambah pasangan yang tidak sabar. Ini penting. Kadang seorang suami itu untuk bisa menentukan apakah dia harus warung atau dia harus memenuhi kebutuhan itu karena memang ada bisikan dari rumah yang memang yang faktanya seperti itu. Maka yang seperti ini tugasnya amil untuk membina mereka supaya mereka bisa menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang memang tidak besar pasak daripada yang hidup sepantasnya. Dan selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah. Apakah menghadirkan para hakim-hakim yang jujur bukan fisabilillah? Apakah memastikan memiliki pegawai atau ASN atau mereka yang bekerja di aspek-aspek yang vital di negara kita bukan fisabilillah? Menyiapkan generasi untuk bisa memimpin negara ini yang mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah maradhillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bukan fisabilillah? Jadi konteks bahwa Allah memperhatikan fisabilillah itu untuk setiap kepala negara, setiap mereka yang berwenang atas moneter Islam berupa zakat, infak, sedekah, wakaf dan hajat, untuk memperhatikan para pejuang di jalan Allah yang mereka akan mengambil posisi-posisi strategis di negeri ini, posisi-posisi strategis untuk mengelola hajat umat ini. Maka mereka yang ahli di ekonomi itu fardu ain lebih dihadirkan. Mereka yang memiliki ahli politik fardu ain harus dibiayai. Mereka yang memiliki kompetensi untuk mengelola sumber daya alam kita itu juga fardu ain disiapkan oleh para pengambil keputusan kewenangan di moneter Islam, apapun bentuknya, badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau negara itu sendiri yang mengelola moneter Islam dengan baik. Karena Allah mesti fisabilillah, membiayai mereka untuk kebutuhan berjuang di jalan Allah. Jadi berjuang di jalan Allah memang kita peperangan, tetapi selama nggak ada kita, nggak ada peperangan, memastikan negara ini aman, memiliki tentara yang baik untuk bertahan, memiliki struktur orang yang memahami ekonomi dengan baik, orang yang memahami politik dengan baik, orang yang memahami sosial budaya dengan baik, orang yang memahami kesehatan dengan baik sehingga tidak dibodohi dengan berbagai konspirasi dunia yang ada saat ini. Orang yang memahami semua hal kebaikan untuk mengelola hajat umat ini dengan baik, ini fisabilillah. Melahirkan hakim-hakim yang jujur, melahirkan para petugas-petugas KPPS, KPU yang jujur, Bawaslu yang jujur, itu fisabilillah. Wabnu sabil, memastikan mereka yang sedang belajar dimanapun dibiayai dengan kebutuhannya, itu juga hal yang memang diperhatikan Islam. Fariidatan min Allah, ini kewajiban. Ini sudah diawali dengan sebuah inna taukid, sesungguhnya ditutup dengan fariidah, kewajiban. Namanya wajib itu kalau kita nggak melakukan dosa, salah, dan pasti akan ada konsekuensi yang sangat fatal kalau kita nggak menjalankan ini, nggak memperhatikan 8 golongan ini di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih kecil lagi di lingkungan
masjid ini. Karena moneter Islam itu sudah sangat gampang diperhatikan. Kalau 8 golongan yang tidak diperhatikan, pasti ada masalah. Kayaknya negara kita itu gharib semua, utangnya tombak terus ya. Gak cuma negara, berarti warganya setiap warga. Kalau dulu pada saat saya masih kecil ya, tahun 90-an kan ya, itu candanya setiap orang yang lahir di Indonesia punya utang kurang lebih 13 juta. Sekarang berapa juga setiap bayi lahir yang ada di negeri kita? Puluhan juta langsung punya utang atas tata kelola yang kadang-kadang memang sangat buruk. Maka Bapak dan Ibu Allah, ketika ini baru saya terakhir, ketika kita memperhatikan betapa ayat ini memberikan satu pesan yang sangat kuat bahwa pihak-pihak ini harus diperhatikan, fakir, miskin, yang mereka berpotensi kafir. Bukan berarti kafir keluar Islam, bukan. Tapi kafir itu tertutup mata yang asli dan telinganya dan mata batinnya. Gak tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Gak tahu mana yang jujur, mana yang menipu. Gak tahu mana yang punya maksud tertentu untuk mengarahkan atau yang memang tulus ikhlas untuk kebaikan. Gak tahu mana yang semestinya dia lakukan karena dia terpenjara dengan janji-janji, dengan pengkondisian, karena memang mereka kedinginan, mereka terjerat hutang, mereka tertekan dengan tekanan-tekanan yang menyakitkan. Mungkin mereka juga tertekan atas putra-putrinya yang memang terjerat hutang, putra-putrinya yang butuh bantuan untuk sekolahnya, atau keluarganya yang memang membutuhkan bantuan, atau barangkali situasi itu ada di antara kita saat ini. Maka ketika kita memahami dan memiliki satu kewenangan untuk mengelola sumber daya, perhatikan 8 aspek. Ketika kita tarik konsepsi ini menjadi sebuah gerakan, tadi kami menyebut KMP, kolaborasi masjid pemberdayaan, yang dideklarasikan 28 Maret 2022, 2 tahun yang lalu di Sentul. 80-an masjid berkumpul, salah satunya adalah Masjid Al-Ihsan. Pak Ali Kuncoro adalah salah satu pengurus KMP nasional. Mereka mendeklarasikan 5 pilar masjid pemberdayaan. Masjid itu harus berdaya dan memiliki 5 pilar yang harus dijalankan. Karena visinya adalah masjid mengatasi kemiskinan, memastikan 40 rumah di sekeliling masjid yang menjadi jamaah masjid itu terbebas dari kelaparan, terbebas dari buta-buta, terbebas dari masalah pendidikan, terbebas dari sesuatu yang menjadikan kebutuhan dasar mereka tak terpenuhi. Ini visi KMP, Masjid Mengatasi Kemiskinan. Nah, untuk bisa menjalankan itu ada 5 pilar yang harus dijalankan. Yang pertama Baitullah, yang kedua Baitul Mal, yang ketiga Baitul Tarbiyah, yang keempat Baitul Da'wah, yang kelima Baitul Mu'amalah. Dalam Baitul Tarbiyah itu ada Baitul Siasah, ada Baitul Taubah, dan ada Baitul Imamah. Tapi membahas 3 hal ini dalam sebuah ekosistem yang saat ini nggak kondusif. Maka Baitul Tarbiyah menjadi satu spirit di mana masjid harus aktif untuk ta'lim. Masjid harus ada rumah Quran atau lembaga Quran, masjid Quran di belakang sini ada rumah Quran Al-Ihsan. Masjid harus menjadi tempat untuk mengkader anak-anak kita menjadi imam-imam masjid, menjadi para pemimpin-pemimpin di masjid, menjadi orang yang siap kelak akan kita persiapkan menjadi pemimpin bangsa ini yang lahir dari masjid. Untuk bisa menciptakan itu, masjid harus selesai dengan Baitullah. Apa itu Baitullah? Ada 5 hal yang harus dicukupi. Yang pertama, ada imam yang fasih dan faqih. Alhamdulillah masjid kita telah menjalankan ini. Imam yang harus fasih karena bacaan harus sempurna. Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan kalau ada orang bacaannya ummi, maka nggak sah memimpin sholat kecuali orang yang makmumnya juga ummi. Ummi itu bacaannya nggak sempurna, lahannya jadi itu sampai merubah arti.
Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Merubah huruf. Yang seperti itu harus diminimalisir dengan tarbiyah tahsin tahfidz Quran di masjid. Yang kedua ada muadzin istiqomah, karena itu adalah syiar kita. Namanya masjid harus ada syiarnya. Muadzin dengan suara yang terbaik. Karena kalau suaranya perau, orang juga kadang merasa masih berisik amat. Tapi kalau suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu dan dia akan mengistirahatkan sholatnya. Dan ini adalah syiar masjid, harus ada muadzin yang istiqomah di waktu. Yang berikutnya ada tempat yang suci, karena syarat sahnya sholat itu tempatnya suci. Syukur-syukur nyaman seperti Masya Allah 2 tahun yang lalu saya pernah di sini, 2,5 tahun yang lalu. Itu karpetnya masih tidak seperti ini, belum ada AC-nya, ya. Saya belum kenal itu hari. Saya kesini dan beda. Bapak-bapak itu ada yang pernah nggak 2,5 tahun lalu? Ada yang pernah sini nggak? Tahu ya? Situasi masjid ini 2,5 tahun lalu, tahu ya? Beda banget kan sekarang. Nah inilah ketuanya Pak Ari. Masjid Pemberdaya. Karena memastikan tempatnya itu suci. Karena kalau ada nggak sucinya itu nggak sah. Yang kedua, yang keempat, ada orang, apakah itu takmir atau marbot, yang memastikan ini selalu suci. Karena ini tempat suci, ya. Untuk bisa suci, maka ada yang mensucikan, betul kan? Maka hadirnya orang yang memastikan sucinya tempat itu wajib, karena sucinya tempat ini menjadi wajib. Kalau nggak suci, nggak sah sholat. Maka memperhatikan mereka yang senantiasa menjaga kesucian wajib, sehingga takmir atau marbot harus profesional, amanah, akuntabel sebagaimana amir. Kalau mujahidin fi sabilillah, kalau dia berjuang berjihad di jalan Allah, hatta yarji ila al-bait, sampai dia pulang kepada Tuhan. Jadi peradaban itu kita mulai dari masjid. Kalau ingin melihat perwajahan umat itu di masjid, lihat toiletnya Al-Insan 2,5 tahun yang lalu. Saya sampai pernah maknaan kan cuma 2 ya Pak. Tegelnya pecah lagi. Masih ingat betul saya di momen saya toilet sebelum saat ini ada. Tapi sekarang Masya Allah. Dan yang kelima adalah adanya fasilitas, salah satunya tempat wudu dan toilet yang memastikan tidak bercampurnya najis. Karena kalau orang habis buang air seni, kemudian cipratannya masih ada di kaki, habis wudu, mungkin yang wudu anak-anak tidak sempurna wudunya, jalan-jalan ke karpet itu karpet najis. Kan saya nggak tahu, ketidaktahuan terkadang kalau terakumulasi orang hukum sebagai orang yang tahu membiarkan adanya potensi najis yang sampai kepada tempat yang semestinya steril dari najis. Tapi sekarang Masya Allah ada tempat untuk mencuci kaki. Nah ini Baitullah, 5 hal tadi disebutkan, imam yang fasih dan faqih, imam juga harus menjadi khatib. Jadi kalau khatibnya nggak datang, nggak terus jumatnya nggak jadi. Muadzin istiqomah, tempat yang bersih, dan orang atau marbot atau takmir yang memastikan tempat selalu bersih dan ada fasilitas yang representatif. Inilah Baitullah. Ini satu fungsi yang harus disempurnakan. Pertanyaannya, untuk bisa menyempurnakan 5 hal ini, ada imam yang fasih dan faqih. Kira-kira imam yang fasih dan faqih itu kira-kira butuh kesejahteraan apa? Pak, butuh nggak kesejahteraan? Dari mana kesejahteraan mereka? Maka Baitullah yang kedua, imam yang fasih dan faqih, muadzin yang istiqomah, marbot yang profesional, amanah, akuntabel, air yang selalu mengalir, AC yang selalu dingin, lampu yang selalu nyala. Ini butuh biaya. Biaya itulah dari Baitullah.
Tadi saya cerita terkait surah Al-Baqarah ayat 60 tadi, itu Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah satu institusi, entitas yang dia sebuah organisasi yang profesional, menghimpun, mengelola dan menyalurkan. Menghimpun artinya menyampaikan. Masjid ini operasional 1 bulannya adalah 50 juta. Misalnya 50 juta itu apa? Sekian puluh juta untuk imam, marbot, dan karyawan di dalamnya. Sekian puluh juta untuk operasional, AC, lampu, dan memastikan kalau kita butuh nggak pernah tersedat-sedat airnya. Dan sekian puluh juta untuk memastikan anak-anak santri yang lagi menghafal Al-Quran di belakang terpenuhi kebutuhannya, yang mereka akan menjadi investasi masa depan pemimpin yang akan memimpin masjid ini, bahkan akan memimpin bangsa ini. Bahkan mereka yang akan duduk di Senayan dari masjid ini. Nah, itu butuh kontribusi kita sebagai muzaki. Berzakatlah di masjid ini, berinfakkanlah di masjid ini, berwakaflah di masjid ini. Karena itulah kontribusi kita kalau kita bukan sebagai takmir. Tetapi kalau kita sebagai takmir, ambillah keputusan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 60 tadi. Perhatikan fakir miskinnya, perhatikan fisabilillahnya, perhatikan mu'alafnya, perhatikan mereka yang membutuhkan kebutuhan dasarnya untuk siap menjadi orang yang lebih baik masa depannya. Dan kemudian kalau Baitul Malnya sempurna, kalau Baitul Malnya baik, kalau Baitul Malnya profesional, bisa memastikan setiap dana yang masuk 100 juta, maka yang jadi untuk setiap yang disalurkan juga 100 juta. Sama sekali nggak ada fraud di sini, sama sekali nggak ada penggelapan di sini, sama sekali nggak ada kecurigaan di sini. Justru keredoan dari jamaah semakin mengalir karena jelas AC itu dingin terasa, karpet itu empuk terasa, wanginya karpet tercium, air mengalir bisa kita rasakan, taman ikan-ikan berlarian berenang bisa kita lihat, taman bermain di belakang untuk anak-anak kita bisa kita jadikan fasilitas yang masya Allah luar biasa. Maka seperti itulah semestinya respon kita untuk memberikan kepercayaan terbaik bagi pengurus yang mengelola Baitul Mal di masjid yang tempat kita iktikaf saat ini. Dan ini menjadi gerakan seluruh masjid, 80 masjid di Sentul pada saat itu yang tergabung menjadi bagian dari masjid pemberdayaan. Dan kita berkolaborasi. Dan kita memiliki contoh seperti Masjid Kapal Monzalan yang ada di Pontianak, Masjid Al-Falah Seragen, dan Masjid Jogokarang yang ada di Yogyakarta. Karena Ustaz Jazir itu menjadi salah satu Dewan Wali Amanat kolaborasi Masjid Pemberdayaan. Baitul Mal kita sempurna. Sederhananya, singkat penjelasannya, kalau sudah punya uang, ini kira-kira ini, kalau Baitul Malnya sudah selesai nih, para amilnya sudah profesional, amanah akuntabel, transparansi Baitul Malnya dijaga, profesionalisme dalam menghimpun dijalankan, layanan servis ekselen kepada para muzaki diberikan, dan menyalurkannya sesuai dengan asnaf zakat, sesuai dengan syariat dan ketentuan. Maka yang seperti ini, kalau sudah mendapatkan kepercayaan dari publik, dari masyarakat, maka disitulah kalau kita mau Baitul Tarbiyah kita jalankan, Baitul Dakwah kita optimalkan, Baitul Muamalah kita hadirkan, itu selesai. Baitul Tarbiyah intinya mengkader mereka yang sudah menjadi jamaah, kita pastikan terpenuhi kebutuhan syariatnya, terpenuhi kebutuhan ilmunya, terpenuhi kebutuhan akalnya. Karena hifdzul akal bagian dari maqasid syariah. Baitul Dakwah, mereka yang belum ada di masjid kita aja. Dakwah itu gak cuma syiar bil lisan, Bapak-Ibu sekalian. Dakwah itu orang lapar dikenyangkan, itu dakwah. Dakwah itu orang kedinginan dihangatkan, itu dakwah. Dakwah itu orang tersesat ditunjukkan jalan yang benar, itu dakwah. Dakwah itu orang punya masalah kemudian diselesaikan masalahnya, itu dakwah. Hatta dia belum sholat, hatta dia belum paham syariat. Orang yang belum pernah ke masjid datang ke masjid hanya untuk mengambil satu bungkus nasi, itu dakwah. Dakwah itu enggak membentak anak-anak yang
Tidak. Jadi masjid itu begitu sangat tempat terbaik untuk bisa membuat hati tenang, nyaman. Bahkan kebutuhan dasarnya lapar kenyang di masjid, haus bisa minum di masjid, punya masalah terselesaikan di masjid. Setelah itu baitul muamalah, sederhananya jangan sampai ada lagi maisah haram ada di tangan para jamaah masjid. Masjid itu Rasulullah setelah mendirikan Masjid Nabawi itu yang dibangun pasar. Karena pada saat itu pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau nggak dulu zalim, riba, gharar, serba nggak jelas. Sederhana gini, kalau kita ke pasar ada aja yang nipu, ada yang calo yang membuat kita tersesat, ada aja yang pasti timbangan itu nggak ada yang benar. Itu pasar Yahudi pada saat itu. Nah Rasulullah bikin pasar yang mana memastikan nggak ada riba di situ, nggak ada yang menzalimi. Dijual 1 kilo ya 1 kilo, dijual anak ayam ya anak ayam, hidup atau mati jelas, dijual kurma ya kurma, anggur ya anggur, gandum ya gandum, mana yang gandumnya bagus, mana yang gandum jelek dijelaskan. Itulah muamalah yang tanpa gharar, jelas semuanya, tanpa spekulasi, jelas semuanya. Dan inilah muamalah yang halal lagi tadi, sehingga yang dimakan juga halal lagi tadi, sehingga akan masuk menjadi akal yang cerdas untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena apa? Yang dimakan cerdas, yang dimakan halal. Dan salah satu yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah dan Sakit, dan termasuk juga Masjid Al-Insan, memang berbanyak makan di masjid. Karena barangkali anak-anak yang fakir dan miskin tadi, kan orang tua biasanya yang tidak memiliki ilmu asal bawa uang tak halal dikasihkan, betul? Sehingga barangkali yang dimakan seorang anak-anak yang tak berdosa itu makanan yang haram. Maka kalau yang seperti itu kita ajarin bukan kayak gimana juga susah Bapak. Karena dagingnya mengalir daging dari makanan yang haram. Cara membersihkannya adalah air. Kalau di sini ada minyak, tetapi terus kita alirkan air yang suci, minyak itu akan lambat laun akan keluar sendirinya karena akan bisa bersentuh antara yang minyak dan air, antara yang haram dan halal nggak bisa. Maka kasih makan yang halal di masjid, makan di masjid terus. Di titik tertentu, ini cerita fakta dari Masjid Al-Falah Sakit kalau saya nggak salah. Memang ada anak yang susah bebal memang diajarin ngaji, yang memang tinggal di masjid. Dan memang ini anak-anak misalnya adalah ibaratkan memang terlalu pekat itu makanan haram masuk di dalam tubuh. Makanya sudah itu anak kita memaksimalkan. Gak bisa ngaji, gak apa-apa, badan gak apa-apa. Yang penting di masjid, makan di masjid. Jangan makan di selain di masjid. Karena pastinya kalau dimakan di masjid pasti halal. Lambat laun itu terkuras itu daging-daging haramnya. Dan disitulah Allah berikan taufik inayahnya menjadikan anak itu bisa menjadi penghafal Al-Quran. Maka dari itu solusi itu ada di masjid dengan pengelolaan moneter Islam dengan baik, sehingga ketika kita tidak bisa mengambil satu kewenangan yang lebih tinggi di dalam struktur pemerintahan yang itu di luar kemampuan kita, struktur yang terkecil masjid harusnya bisa kita gunakan. Kalau saat ini ada 1 juta masjid yang ada di negeri kita, setiap pengurusnya memiliki kesadaran sama untuk bisa mengambil peran mengataskan kemiskinan. Masjid Al-Insan kalau perlu mengambilkan 1000 jamaah, nggak usah 1000, 200 saja, atau 100 jamaah saja. Kalau 1 juta, 100 sudah 100 juta, selesai masalah negeri. 100 juta masyarakat bisa dikelola oleh masjid, selesai masalah negeri. Karena kemiskinan di negeri ini nggak sampai 100 juta. Dan kita mulai dari masjid kita, dan kita mulai dari diri kita. Kontribusi yang terbaik untuk masjid kita, kontribusi yang terbaik untuk kemakmuran masjid kita dengan baitullah yang sempurna, baitul mal yang profesional, baitul tarbiyah yang mendidik dengan baik, mengajar dengan baik, baitul dakwah yang mengajak dengan ma'ruf, dan baitul muamalah yang memastikan
sami'na halalan thayyiban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti dari banyak ya, semuanya isi semua. Mungkin dari para jamaah mungkin ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan dua pertanyaan saja. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan tadi sebentar. Sistem informasi ambulan se Jawa Bali
kurang lebih total ada 80-an nama. Nanti Bapak bisa tetap di sini. Itu saat ini ketika ada orang wafat, maka dari proses memandikan, mengafani, menguburkan, mendoakan, bagi yang mereka untuk didoakan pakai budaya Nahdien, ada sepertiga hari atau 7 hari itu difasilitasi. Tetapi bagi yang mereka cukup didoakan di hari pertama, maka kita doakan di hari pertama. Jadi kita sesuai dengan request dari sang penerima manfaat, maka itu free, semuanya free. Bahkan diantarkan ke kampung pun diantarkan. Cuma kalau yang diantarkan itu biasanya memang mereka yang tinggal di luar Jakarta. Untuk dimakamkan di Jakarta mereka tidak ada biaya, tetapi memang di kampung sudah berkoordinasi dengan kampung yang itu sudah ada yang lahan yang siap untuk ditempati. Maka kita bawa secara gratis sampai lokasi. Bapak dan Ibu simpan nomor saya. Nanti ketika mendoakan itu secara free itu bisa diberikan, diberbantukan untuk seluruh jamaah yang ada di atas. Nah, saran kami berkolaborasi Bapak. Jadi masalah para pengelola ambulans dan mobil jenazah adalah gaji driver, co-driver. Kalau membawa jenazah sendirian Pak, walaupun istilahnya biasa dalam berdaya seberani-beraninya orang yang membawa jenazah itu nggak bisa sendirian Pak, tetap butuh teman. Minimal kalau capek ada yang ganti. Kan jenazah juga kalau mati udah mati aja, kan supirnya masih hidup. Jadi tetap supir itu butuh sehat, pulang selamat, kembali membawa nafkah yang halal bagi keluarga. Nah, untuk bisa memastikan gaji yang layak untuk driver dan co-driver, kita gunakan dengan dana zakat. Membeli mobilnya dengan dana wakaf, operasional bensinnya dengan infak dan zakat. Kebanyakan kita menggunakan infak, tetapi untuk mobil-mobil tertentu memang full zakat. Karena kita memastikan yang akan menggunakan mobil ini memang orang-orang yang fakir. Terus apakah selalu fakir yang dilayani? Enggak, orang kaya pun boleh. Maka itu mobilnya pakai dana wakaf. Dana wakaf itu enggak harus dimas. Apa fakir miskin atau dapat asal tadi enggak? Karena mobilnya menggunakan, membelinya pakai dana wakaf. Bensinnya kan pakai dana zakat. Dan kita sampaikan, Pak, bensin ini bisa mengantarkan almarhum itu menggunakan dana zakat. Kalau Bapak sebagai orang yang berhak menerima zakat, kami akan gratiskan. Tapi kalau Bapak merasa tidak semestinya menggunakan manfaat ini, dikarenakan memang manfaat yang lain Bapak tidak bisa akses. Banyak orang kaya itu memang lagi sulit mencari ambulans, lagi sulit mencari rumah sakit yang siap mengantarkan mobil jenazahnya. Mungkin pada saat itu lagi banyak kejadian yang menjadikan mobil di rumah sakit itu full book. Maka yang seperti itu mereka akan membayar sesuai dengan biaya semestinya mereka bayar di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sekali antar di lintas pulau dia bayar 10 juta, ya tunaikan 10 juta itu, karena 10 juta itu bukan hak dia sebagai orang yang kaya, tetapi hak mustahil. Amin sampaikan. 1 tahun kurang lebih nggak kurang 500 juta yang Bapak dapatkan dari orang yang nggak pernah menyebutkan namanya, karena dia merasa bukan yang berhak untuk merasakan bensinnya zakat kayak. Padahal unit kami cuma 7 unit, bahkan dulu dimulai dari 2 sampai 3 unit. Tapi hitung-hitungan yang pernah kami dapatkan nggak kurang dari 500 juta setiap bulan. Itu malah surplus kira-kira. Caranya seperti ini, berikan layanan yang terbaik, dan bahkan driver itu punya SOP. Kita langsung bencana itu kalau dia minta uang. Driver tak boleh minta uang, karena apa? Kita udah kasih kesejahteraan yang cukup.
Dan ketika dia berangkat, ini ada SPP-nya, ada perjalanan dinas. Maka gajinya utuh, begitu jalan ada uang saku tambahan. Gitu. Kalau terlalu jauh, misal dia harus mengantarkan sampai Bali, dan jenazah itu harus ditreatment supaya memang nggak bau. Maka ada transport mobil sampai ke Semarang. Kita berikan jaringan kita yang di Semarang, Semarang melanjutkan ke Surabaya. Kalau dia siap juga sampai ke Bali. Tapi kalau nggak siap, ya ke Surabaya, dia akan melanjutkan mobil yang dari Surabaya ke Bali. Dan anggaran dari Jakarta sampai Bali itu ditanggung semuanya oleh jaringan kita. Jadi kita memberikan pelayanan yang paripurna untuk owner. Ownernya siapa? Fakir miskin. Ownernya zakat itu adalah atau fakir miskin, mu'alaf, gharib, fisabilillah, musabil. Kita muliakan sebaik kita bisa memuliakan mereka. Nah, tadi bersinergi dengan badan pengelolaan jenazah atau mengkopi semua ilmunya barzah sehingga donasi akan mengalir di rekening lembaga bapak yang itu menurut pengalaman kami malah surplus. Surplus itu untuk kesejahteraan para untuk kesejahteraan para penggali makam, untuk kesejahteraan para keluarga penggali makam, seperti itu. Kemudian kalau itu memang bisa terwujud, anak-anak yatim yang dari Bapak Tri Bina itu akan juga bisa menggunakan dana tersebut untuk kita berikan pendidikan yang jauh lebih baik. Jadi saran kami seperti itu, berkolaborasi. Dan nomor Ustaz Maghroi itu adalah pimpinan barzah, nanti akan kami berikan kepada Bapak itu melalui Pak Ari Widodo. Nomor saya 0811 80 721 46. Silakan hubungi kalau nanti ada keluarganya yang butuh diantarkan secara gratis, kalau sebagai penerima hak zakat ya, ke tempat yang memang saat itu siap untuk mengantarkan jenazah keluarganya. Kalau bisa dimakamkan di Jakarta pun butuh pengantaran dan pengurusan dari rumah sampai lokasi, dan selama unitnya tersedia. Gini, ini juga ada umumnya orang meninggal ini berbasis data. Itu tanggal berapa? Ini data traffic, bukan traffic ya. Data orang meninggal itu Israel juga meninggal, jadi saya nggak tahu. Itu kalau tanggal tua itu naik, itu orang meninggal banyak. Tapi kalau tanggal muda itu turun itu. Nah, kalau kebetulan kita nggak tahu kapan ajal, pas tanggal tua, mungkin agak susah juga kami memenuhi. Karena apa? Mobil pada keluar operasi. Ya maksud lagi melayani para customernya, para jenazah yang memang sedang diantarkan yang berhati. Dan ya kalau mobil sudah keluar semua, jaringan kita hubungi juga sudah keluar semuanya, mungkin kita nggak bisa memberikan layanan sebagaimana dibutuhkan. Tapi kalau masih ada unit, misal rumah duka ada di Senayan misalnya, mobil terdekat kita ada di Cipete, ada di Palu, ada di Cakung, ada di Rorotan, dan ada di, jadi mobil kita memang kita sebar. Mana mobil yang terdekat itu yang akan menuju lebih dahulu, seperti itu. Bahkan kita menyiapkan satu unit armada yang memang di situ menurut kami ini armada yang paling bagus karena memang kemampuan kami baru itu. Armada HIS itu untuk para donatur doa yang memang butuh dilayani. Kalau sudah seperti itu pakai HIS sudah pasti bayarnya, gitu kan? Mereka pasti membayar. Tetapi kalau mobilnya habis tinggal HIS, mau siapapun yang wafatnya tetap dilayani dengan HIS, dengan layanan paripurna. Insya Allah itu nggak ada yang protes lah jenazahnya itu. Jadi dengan layanan terbaiknya seperti itu kita akan berikan
dibilik bagi driver, kebutuhan driver yang juga tercukupi dan seterusnya itu dari kita. Allah akan SWT. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Baju merah. Kan, baju merah. Sabar ini. Bukan namanya dari mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Rosadi. Dari Pahlawan. Alhamdulillah saya baru mendengarkan pencerahan yang saya dapatkan. Cuma mungkin dalam usia saya ini ke semua saya dengarkan. Saya dalam satu ini jadi saya menginginkan pertanyaan sekali. Adakah pelatihan? Ada namanya satu salah satunya sesuai ya. Pelatihan yang diharapkan siapa mau? Di yayasan itu ada yang tadi Ustaz sudah katakan pengelolaan kerja. Oh ya. Kemudian yayasan baru membutuhkan pengelolaan itu. Saya tidak adakah pelatihan? Terima kasih. Baik, mungkin langsung aja pertanyaan yang terakhir ya. Bukan nama dari mana. Masih jangan sudah. Perkenalkan, nama saya Samsul dari PTIG. Pertanyaan saya tadi, Ustaz menyampaikan bahwa Baitul Mal itu fungsinya mengimpor, mengelola dan menyalurkan. Tadi Ustaz juga memberikan pengalaman bahwa yang salah satunya ialah boleh bagi tanggung gitu kan. Tapi hutangnya itu seperti yang disampaikan Ustaz tadi atas karena gaya hidup juga. Apakah itu termasuk yang harus kita tanggung? Dan Ustaz tadi menyampaikan bahwa biasanya dia nggak menanggung cuma 2-3 juta dan sampai Ustaz menjual rumahnya juga. Apakah itu harus ditanggung atau enggak karena hutangnya kan karena gaya hidup dan ya ini ya sudah bisa dihitung. Baik, insyaallah. Baik, langsung ke sini aja Pak. Alhamdulillah. Silakan ada yang diambil dulu. Ini terus. Baik, terima kasih Pak Ari. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Rosyadi. Jadi apakah ada training capacity building untuk yayasan yang baru? Jadi kalau Bapak misal yayasannya berbasis masjid, bergabunglah menjadi anggota KMB. KMB itu kolaborasi artinya kerjasama, jamaah. Masjid pemberdaya, masjid yang memiliki visi mengentaskan kemiskinan, masjid yang memiliki visi memastikan 40 jamaah minimal. Di sekeliling masjid tidak ada masalah keluarga, tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah pendidikan, tidak ada masalah untuk kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Artinya masjid bermujahadah, berjuang untuk mencukupi kebutuhan minimal 40 jamaah. Mengapa 40 jamaah? Memang kami agak sangat syafi'iyah sekali. Imam Syafi'i kalau sholat Jumat minimal harus ada 40 laki-laki mungkin. Maka mereka yang mungkin 40 laki-laki dan 40 kakak kepala keluarga, kalau sejahtera kehidupannya, kenyang perutnya, kebutuhan dasarnya tercukupi meskipun tidak berlebih, insya Allah sujudnya akan sangat khusyuk. Begitu sangat khusyuk, insya Allah akan menghadirkan rahmat melimpah di dalam lingkungan tersebut. Azab bala
itu nggak akan datang atas rintihan air mata sujudnya para alim yang mereka sudah tersyukur dari masjid. Nah, di KMP itu ada namanya AMP, Akademi Masjid Pemberdayaan. Bulan Mei nanti insya Allah akan dimulai Akademi Masjid Pemberdayaan. Apa itu Akademi Masjid Pemberdayaan? Satu pendidikan vokasional yang menyiapkan takmir kompeten. Masjid ini adalah sebuah bangunan tempat di mana kita beribadah. Untuk bisa menghadirkan Baitullah yang baik di malam tadi, imam yang fasih dan faqih, muadzin yang istiqomah, tempat yang suci dan makhluk yang senantiasa mensucikan tempat. Berikut fasilitas yang ada harus disupport oleh takmir atau makhluk yang memiliki kompetensi amil yang profesional, amanah dan amanah tadi. Sehingga di AMP itu mendidik takmir-takmir bisa memiliki kompetensi amil yang baik. Maka nanti ada kelas atau ada kelas Baitullah, ada kelas Baitul Mal, ada kelas Baitul Tarbiyah, ada kelas Baitul Dakwah, dan ada kelas Baitul Muamalah. Bahkan di segmen tertentu ada kelas Baitul Imamah, Baitul Siasah, Baitul Taubah, dan seterusnya. Karena ini kelas-kelas yang memang kita akan siapkan untuk para takmir-takmir yang kompeten, takmir-takmir yang bakal akan menjadi orang-orang penggerak masjid kita, yang menjadikan masjid ini sangat hidup, menjadi sangat produktif, dan orang itu begitu ikhlas membayarkan zakat, infak, sedekah, wakafnya di masjid itu karena apa? Ada kumpulan orang-orang visioner dan kompeten di masjid tersebut. Nah, ikhtiar kami mimpinya seperti itu. Apakah ini sekedar mimpi? Kami sudah lakukan di tahun 2023. Lulusan AMP sudah ada 50-an takmir dan makhluk, dan saat ini sedang terus kita kawal supaya mereka menjalankan ilmunya. Pembelajarannya itu karena memang KMP ini sudah 8 provinsi, ada 355 anggotanya, maka kita hybrid. Stadium general atau kuliah perdana offline hadir di lokasi pada saat itu Yogyakarta. Kemudian 20 pertemuan, 13 pertemuan online, wisudanya offline di Jakarta. Sebelum wisuda itu memang ada magang Baitul Mal kita ketemukan di MNFBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, di Bintaro Sektor 9. Saya kebetulan satu dan anak mengajar Quran, ngasih takbir di sana. Nah, di situ ada kelas MRBJ, Lembaga Amal Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Itu menjadi tempat untuk magang para takmir masjid di berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk gimana sih kok masjid bisa mengelola Baitul Mal dengan baik. 22 miliar per tahun itu MRBJ yang saya tahu. Kemudian akan berkunjung magang di Darussalam Wisata yang tahun 2022 mengelola 54 miliar selama 1 tahun. Ini juga menjadi Baitul Mal berikut Baitul Dakwah yang cukup efektif di sebuah masjid di Kota Wisata Bogor. Nah, jadi AMP itu adalah satu wadah untuk mengupgrade, mengimprove kompetensi para takmir-takmir yang memang mereka siap menjadi takmir yang profesional, kompeten. Berarti harus ada orangnya. Maka Yayasan Bapak kalau memang ada orang yang siap untuk belajar secara sungguh-sungguh, totalitas, maka masuk di sini. Adakah biayanya free, semuanya gratis? Tetapi harus komitmen. Kalau nggak komitmen, kita akan menyeleksi bagi mereka yang hanya komitmen saja. Seperti itu. Kalau butuh Baitul Malnya sampai bagaimana? Jadi MKZ, mitra pengelola zakat dompet duafa. Kita akan ajari bagaimana fundraising. Fundraising itu sederhananya gini. Kita punya karpet. Karpet ini kira-kira kita senang wangi atau enggak? Wangi ya. Kita senang karpetnya bersih atau tidak? Senang yang bersih ya.
bantu makhluk kami untuk memastikan karpet di masjid kita senantiasa bersih dan wangi. Rompal keneng. Jadi kita tahu kita itu pengennya kalau pas sujud itu wangi, empuk. Dan selanjutnya takkan masih mengajak untuk memastikan ini senantiasa empuk dan wangi dan suci. Bantu makhluk kami supaya mereka semakin totalitas membersihkan karpet di mana kita akan meletakkan telinga kita di dalam sujudnya di karpet di mana memang itu butuh kebersihannya. Orang berburu-buru karena tahu memang manfaat betul kalau karpet ini dibersihkan oleh marbot yang nggak sungguh-sungguh, ya bisa jadi nggak cuma nggak bersih, najis pun bisa masuk di dalamnya. Bantu kami untuk memastikan dinginnya AC masjid ini senantiasa memberikan kenyamanan kita dalam beribadah. Kita kan butuh AC yang dingin seperti ini, maka kita karena tahu manfaatnya langsunglah keluar uang untuk sedekah kita. Kenapa? Memang dengan itulah kita berharap setiap jamaah yang ada di masjid ini akan senantiasa nyaman dengan ibadahnya, khusyuk sholatnya. Nah, setiap yang ada kebaikan di masjid, kalau ini masjid ya, misal bapak yayasan, setiap semua potensi kebaikan di yayasan bapak. Kalau Pak Tri tadi storytelling, ceritakan saja semua kebaikan anak-anak yatim yang Pak Tri tadi bina. Dan itu buat satu istilah sekarang itu copywriting, wording, kata-kata yang menyentuh, dan gunakan media sosial yang ada saat ini. Karena memang uang itu ada di gadget setiap orang yang punya bisa bertransaksi, dan berkerumunnya mereka ada di media sosial, TikTok kan, IG kan, Facebook kan. Dan apakah haram masjid mensiarkan kebaikannya melalui platform tersebut? Saya kira ini jalan, ini tools, ini alat, ini seperti pisau. Kalau dipakai joget-joget ya haram. Tapi kalau untuk mensiarkan kebaikan seperti ini jalan yang harus kita lakukan. Jangan sampai ini dipenuhi dengan kemaksiatan. Di saat yang sama kita nggak mau memenuhi ini dengan kebaikan. Tapi kalau kita membanjiri dengan konten-konten yang bermanfaat, ini menjadi alat yang sangat baik untuk kita terus berawal. Karena pisau itu bisa untuk menusuk, bisa juga untuk menyembelih dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu beda hasilnya. Maka menggerakkan anak-anak muda yang mereka memang dunianya di gadget, dunianya di media sosial, dan mereka bisa akan tertumpahkan keahliannya di media sosial, mengemas kata-kata dengan sangat baik. Nah, ini berikan ruang anak-anak muda yang memang itu dunia mereka untuk mengemas copywriting, wording, untuk menyiarkan kebutuhan kita untuk dana masuk di dalam rekening-rekening yang kita siapkan. Setelah dana masuk, memastikan itu transparan. Dana ini zakat, maka untuk terbatasnya. Kalau infak ini lebih leluasa untuk kita pergunakan. Akan tetapi untuk operasional maksimal 20%, kalau zakat 12,5%, menurut PSAK 109 PSAK sebelumnya. Dan perlakuannya sesuai aturan dan semestinya kelembagaan itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyalurannya nggak boleh keluar dari dalam kas. Ini juga diajarkan di AMP, Akademi Masjid Berdaya. Tapi kalau lebih dalam MPZ, Mitra Pengelola Zakat, yang itu selama namanya CADP, Certified Amil Development Program, lulusannya sertifikasi BNSP, langsung ada logo Garudanya. Kalau daftar pekerjaan pakai sertifikat itu gajinya minimal DKI, kira-kira seperti itu. Yang seperti itu kita persiapkan. Jadi amil-amil itu memang betul-betul kompeten, dan itu mereka disertifikasi dengan oleh para reviewers dan juga asesor yang standar PSP. Dan ini kita siapkan untuk yayasan lembaga yang siap tumbuh, siap belajar, siap menjadi lembaga yang profesional, amanah, utama. Kemudian Pak Samsul, semoga sudah menjawab Pak. Selanjutnya ke Pak Samsul. Jadi para gharib
lembaga yang ada memang kalau tidak punya energi yang cukup untuk membina, mereka lebih menghindari resiko. Karena berapapun kita berikan uangnya, kalau dia belum memperbaiki mental lifespan yang salah, uang itu pasti habis. Kayak tadi, dia bilang 20 juta, motor saya terjual. Ternyata masih ada sekian aplikasi yang belum ditutup. Sekarang yang bersangkutan di mana? Karena malu sama saya. Kalau ya sesekali masuk ya, apalagi mau momen lebaran dia butuh zakat fitrah, kita kirim zakat fitrah ke sana. Selama kita nggak punya energi yang cukup untuk membinanya, maka tadi dompet tidak berani mengambil resiko. Lebih baik dana 20 juta daripada ngasih satu orang yang tahu ternyata masih ada aplikasi lain yang belum ditutup. Lebih baik 20 juta dibagi oleh kepada 20 orang masing-masing 1 juta, tapi menghafal Al-Quran. Kira-kira nih, kalau Pak Samsul sebagai muzaki berzakat 20 juta, Pak Samsul sebagai muzaki 20 juta itu lebih rendo dikasihkan kepada orang yang belum menurunkan standar lifestyle-nya, atau 20 juta itu dikasihkan kepada para penghafal Al-Quran. Dia dapat 1 juta bisa bersyukur kan? 100 ribu beri musnah, 100 ribu dibukakan selama seminggu, 100 ribu dia tabung. Pahalanya lebih banyak yang diberikan kepada para penghafal Al-Quran daripada orang-orang yang belum selesai dengan gaya hidupnya. Itu pertimbangannya lembaga-lembaga yang memang nggak mau mengambil resiko. Terus kenapa saya mau jual motor itu? Yang ini dia staf saya. Kalau nggak kayak gitu, dia akan terus tergerus dengan riba. Riba itu harus diselesaikan. Saya belum tergabung dengan komunitas. Akan ada komunitas yang sampai mengejar-ngejar rentenir, kemudian yang penting hutangnya dibayar, bunganya nggak usah dibayar. Itu kan ada komunitas itu. Yang saya belum terkonek pada saat itu dengan komunitas itu, dan akhirnya ya yang bisa saya lakukan adalah menutupi semua saya menutupi. Jadi apakah harus dibayar? Begini, kami ada namanya program Pro Ibu yang kita bina memang ibu-ibu. Pro Ibu itu program Indonesia Budaya Unggul yang dikelola Operasi Uang pada saat itu. Jadi mereka yang sudah terjerat hutang, kita kelompokkan. Satu kelompok harus gajian 11 orang. 11 orang para penghutang pinjol semuanya. Kita sampaikan kita mau tutup hutangnya, tapi harus komitmen. Komitmen tidak akan mengulangi hutang lagi. Dan betul-betul jujur, ini aplikasi yang terakhir. Enggak tahu buka aplikasi yang lain, kita kan enggak tahu. Dan ini setelah kita tutup hutangnya, maka kita minta masing-masing ke 11 orang ini untuk menjaga satu dengan yang lain. Dan kita uji mereka dengan dana 500 ribu. Terserah untuk apa, tapi dia harus mengembalikan setiap harinya 10 ribu atau 20 ribu itu. Dan harus selesai selama 5 bulan. Dan setiap pekan dia harus datang ke masjid untuk mendapatkan pembinaan di masjid. Kalau waktunya datang pembinaan itu jam 8, dia harus datang jam 8. Kalau nggak datang jam 8, kita akan cabut semua fasilitas termasuk bayaran hutangnya. Tetapi kalau dia mau tetap istiqomah, kita siap untuk bina dia, mengurangi atau memperbaiki mentalnya, mental boros, mental gak jujur, mental meminta, mental tidak bertanggung jawab, mental yang kurang visioner. Karena orang minjem dengan bunga itu gak visioner. Kan semuanya bisa dihitung. Namanya minjem 1,5, dapatnya 1,2, terus setiap pekannya harus bayar 100 ribu. Begitu dia nggak membayar 100 ribu, akan menjadi 120 ribu.
itu berapa persen? Dia akan sampai kapan terus terpenjara? Enggak, apa? Akalnya itu nggak dipakai, atau bukan nggak dipakai, mungkin dia terdesak untuk mengambil utang itu, tapi dia nggak bisa berpikir panjang seperti itu. Di saat yang sama dia nggak jujur. Kenapa nggak jujur ke masjid? Kenapa nggak jujur ke kerabat? Bahwa jangan ambil jalan lintas, tapi keluarga dulu kalau ada sebab pembunuhan. Ini biasanya orang yang mengambil jalan lintas itu karena memang dia nggak punya solusi, kecuali solusi itu. Tapi kalau orang membuka diri, orang mau bercerita, orang mau ngomong, dia punya kebutuhan yang sangat mendesak, anaknya lagi jatuh harus berobat, maka ada solusi selain harus melakukan pinjaman online. Tapi kalau sudah terjerat, dia harus mengikuti pembinaan dengan sistem tanggung renteng, dengan pembinaan selama 5 bulan, sehingga tidak disiplinnya harus kita hilangkan, teledornya harus kita hilangkan, ilmu syariat terkait muamalahnya harus kita tanamkan, riba yang haram harus kita tanamkan, dan dia tak lagi kembali kepada jalan riba itu. Harus benar-benar taubat nasuha. Setelah benar-benar terbersihkan itu mentalnya, baru mau apa sekarang. Bahkan 11 orang ini menjadi team building. Oke, 11 orang, ini ada 50 juta, jadi ini bisnis bareng-bareng. Tapi ditanggung 11 orang 50 juta ya. Bisnis 11 orang berbisnis bareng. Ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi sekretaris pengacara, ada yang bendahara, ada yang memang tugasnya untuk jaga toko dan macam-macam seperti itu. Begitu 50 juta ini sukses, tambah modal lagi, maka menjadi satu tim yang siap untuk saling menanggung dan saling mengingatkan. Kalau sobil hakku, kalau sobil itu berjalan di tim ini. Tapi orang iman naik, iman turun, begitu kembali ketemu orang-orang yang sama-sama suka teledor, gak bertanggung jawab, dia akan kejebak lagi. Tugas teman yang 10 ini menarik lagi. Kamu kan sudah dapat lingkungan yang baik, kenapa harus pinjam lagi? Kenapa harus kembali ke lingkungan yang buruk lagi? Jadi untuk bisa konsisten bertumbuh untuk bisa nggak lagi bergaya melebihi kemampuannya, butuh orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan masuk pada lingkungan yang menjadikan dia tidak sebagaimana kemampuan, dan dengan itu baru kita mau selesaikan. Jadi kalau kita sudah siap masukkan di dalam ekosistem yang siap bertumbuh menjadi orang baik, menjadi orang yang visioner, menjadi orang yang bertanggung jawab, dia tidak akan tuntaskan hutangnya. Tapi kalau dia nggak siap, dia masih sesuka hatinya, sesuka keinginannya, nggak memahami kebutuhan dan keinginan, ya sudah, dia saja nggak mau berubah. Masa kita bantu? Allah SWT semoga Pak Sarsul jawabnya. Semoga bisa dipahami. Oke, cukup ya pertanyaan. Ini masih ada satu sponsor lagi. Jadi masih ada 2 lagi. Jadi siapa yang sudah hafal 1 kali, bukan itu ya, yang diminta. Yang 3 kali ya, yang hafal 3 kali ada di sini. Ada ibunya biasanya yang mau ngaji 3 kali, 2,5 kali. 2 kali. Ya, 2 kali ada. Silakan maju Ibu. Ayo silakan. Ini panjangnya